Selamat datang di channel Orang Malas. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara membuat soal ujian online yang dari format Microsoft Word ya ke format Google Forms. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya salah satu cara. Kemudian di video kali ini saya juga akan menjelaskan cara yang serupa ya, mirip runtutannya, langkah-langkahnya, hanya saja ada perbedaan di penggunaan add-onsnya. Jadi saya jelaskan sedikit ya dari video sebelumnya. Saya menggunakan Google Docs ya, add-ons Google Docs lebih tepatnya untuk merubah format dari Word ini ya, dokumen ini ke format Google Forms. Nah, langsung saja ya kita coba. Nah, di sini saya sudah siapkan soalnya ya, 10 soal pilihan ganda. Mudah sekali dalam format ini ya, Microsoft Word. Kemudian setelah kita siapkan soalnya ya, langkah selanjutnya adalah kita buka Google Drive. Nah, Google Drive ini bagi teman-teman yang belum tahu, jika ingin membuka Google Drive ini, buka Google Chrome ya. Saya rekomendasi Google Chrome sih. Pakai teks saja Google Drive. Ya. Bisa login atau titik 9 di sini ya. Di pojok kanan atas klik saja, kemudian ada Google Drive. Klik saja seperti itu. Ini jika teman-teman sudah login ini ya, menggunakan akun Google-nya. Bisa klik saja, nanti akan terbuka bagi yang belum tahu. Oke, saya anggap teman-teman sudah buka Google Drive ya. Kemudian selanjutnya adalah kita boleh kalau jika ingin buat folder tersendiri ya, silahkan saja. Oke, langkah selanjutnya adalah kita klik ini ya, pojok kanan atas ada settings. Klik saja settings, kemudian pastikan ya convert uploads ini dipastikan sudah tercentang. Fungsinya apa? Nah, di sini ini akan merubah format Microsoft Word ke format Google Docs. Tentunya nanti ini akan memudahkan add-onsnya untuk bekerja ya. Jadi harus dirubah ke format Google Docs. Oke, ini sudah dicentang, kemudian klik done. Langkah selanjutnya adalah kita upload ya soalnya atau filenya. Di sini saya sudah siapkan. Klik drag aja ya, klik tahan kemudian lepas. Nah, ini akan mengupload ya. Sedang mengupload. Jika sudah selesai ada centang hijau. Oke, sini saya tutup saja. Oke, ini sudah format Google Docs ya. Tadi awal mulanya format Microsoft Word. Klik kiri 2 kali, kita buka. Oke. Nah, di sini teman-teman ini ya, kita akan menggunakan add-ons lagi. Di sini klik saja add-ons, kemudian get add-ons. Nanti akan muncul window seperti ini ya. Kemudian yang akan kita gunakan adalah Auto Magical Forms. Ini ya yang ungu. Atau jika tidak ada di halaman awal, teman-teman bisa cari scroll ke bawah atau ketik saja di sini Auto Magical Forms ya. Jika seandainya belum ketemu. Oke, kita akan pakai add-ons yang ini. Kemudian akan diinstal ya. Ini saya sudah install. Teman-teman install aja dulu, kemudian ikutin langkah-langkahnya ya. Nanti aplikasinya akan meminta izin untuk mengakses file yang akan digunakan. Oke. Jika teman-teman sudah selesai menginstal ya, kita tutup dulu. Nanti carinya bukan di sini, bukan di add-ons ya, jika sudah diinstal, tapi di pojok kanan. Maaf, di sebelah kanan ya. Nah, ini kayak semacam toolbar ya di sebelah kanan ini yang logonya unicorn ungu ya. Diklik saja. Oke. Nah, di sini nanti akan meminta ini ya, izin akses filenya. Kita klik saja request permission. Kemudian kita klik yang biru ini ya, kita izinkan. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih jauh ya, jadi Auto Magical Forms ini yang jelas sifatnya freemium ya, gratis tapi nanti ujung-ujungnya bayar. Oke, tenang saja, kalau bayar nanti tidak langsung ya nge-charge kita ya. Oke, jadi posisi bagusnya adalah Auto Magical Forms ini bekerja sangat mudah ya. Kita cukup menyiapkan soal saja dan jawabannya, aplikasi ini akan langsung merubah ke format Google Forms ya. Tanpa perlu kita copy paste satu persatu seperti itu. Kelemahannya adalah ini versi gratisnya ini hanya 5 halaman per tahun. Oke, jadi 5 halaman dokumen ini 1 halaman ya. Ini jadi kalau begini jadi 2 halaman. Nah, ini adalah kelemahan yang ya cukup ya pelit sekali mungkin kalau boleh saya bilang ya. Tapi bisa kita akalin nanti ya untuk masalah halaman ini. Oke, jadi sebelum kita lanjut kerjakan, ada baiknya kita hilangkan elemen yang tidak kita perlukan ya. Ini contoh header. Ini header memang kita tidak perlukan. Di Google Forms nanti juga tidak terkonversi ya untuk header. Kemudian kita sudah siapkan soalnya. Nah, kemudian ini ya,
fontnya kalau bisa kita kecilkan ya, agar ini kan 2 halaman. Jika teman-teman memiliki 50 soal mungkin bisa ya berapa halaman ya, disederhanakan sekecil mungkin. Nah, ini saya jadikan saja 1. Tenang saja, nanti akan tetap terbaca. Dijadikan 1 ya. Sebenarnya bisa sih, mungkin jadi 10 atau 11 ya, tetap 1 halaman. Ini saya akan coba menjadi 1 ya ukuran fontnya. Nah, di sini kita kembali lagi ke Auto Magical Forms. Di sini ada 2 pilihan ya. Kalau Auto Magically ini akan secara otomatis merubah ya semua dokumen yang ada di sini, atau seisi dokumen ini ya, pertanyaan dan jawaban menjadi Google Forms. Yang bawah ini adalah secara manual ya. Klik saja, coba ini kita lihat ya. Jadi ini dirubah menjadi semacam PDF ya, kemudian bisa diblok ini mana yang kita inginkan seperti itu. Kalau saya sih saya rasa tidak perlu ya untuk yang ini. Kita cukup menggunakan yang atas saja, ini lebih mudah. Karena pada akhirnya nanti, nah ini ketika sudah naikkan terbaca ya, lumayan terbaca semua sih. Oke. Nah, jika kita tidak menginginkan ya, kita centangnya bisa hilangkan saja gitu. Jadi tidak perlu repot-repot mungkin ngeblok satu-satu seperti itu. Oke. Nah, kita lihat ini memang ada ini ya. Saya kembalikan dulu fontnya, Ctrl A ya. Coba kita jadikan 10 saja. Memang ada kelemahan berkurang ini, tidak lengkap ya pertanyaan. Nah, ini salah satu kelemahan Auto Magical Forms adalah jika bekerja dengan soal yang berisi angka ya, jika teman-teman memiliki soal misalnya di sini 1 + 1 ya, langsung gitu 1 + 1 sama dengan titik-titik seperti itu. Nah, ini tidak akan terbaca oleh Auto Magical Forms. Jadi Auto Magical Forms ini memang lebih cocok untuk soal yang mungkin sifatnya ini ya deskriptif ya, atau mungkin menggunakan kata-kata seperti itu ya, daripada angka. Nah, ini memang ini juga ada ini ya, ada spasi-spasi yang tidak kita perlukan. Ini memang salah satu kelemahan Auto Magical Forms, tapi setidaknya kita tidak perlu copy paste ya. Seperti itu, apalagi jika soalnya banyak. Oke. Sekarang ini ya, kita sudah membaca semua aplikasi sudah membaca semua soal dan jawaban. Kemudian kita akan klik Create Custom Form. Klik saja seperti ini. Nanti akan kita perbaiki ya, ini yang kurang-kurang di Google Forms nantinya. Nah, kemudian sukses ya, kita buka formnya. Nah, ini kita lihat ada berapa, 10, oke, 10 soal. Ya, langkah selanjutnya yang kita inginkan adalah kita perbaiki dulu yang ini ya, yang kurang ya. Maksudnya pertanyaan yang terpotong ya, tidak lengkap. Kita lengkapi dulu. Kemudian kita hilangkan gap ini ya. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu cara saya menavigasikan dari kata ke kata ini, tahan kontrol ya, kontrol kanan, panah kanan kiri ya, jadi tidak perlu menggeser seperti ini satu persatu ya, ini terlalu lama bagi yang belum tahu. Jadi kita bekerja bisa agak lebih cepat ya. Ini mohon maaf ya teman-teman, ini memang salah satu kelemahan aplikasinya. Sebenarnya ada aplikasi lain ya, atau add-ons lain di Google Docs ini yang serupa selain yang kemarin saya sebutkan di ini ya, selain Form Builders. Hanya saja repotnya adalah kita harus memilih satu persatu, yang kalau nggak salah namanya Doc2Form. Nah, itu juga lumayan simple tampilannya, hanya saja memang itu seperti tadi yang saya sebutkan. Kita harus copy paste satu persatu
begitu. Kalau ini yang auto magical forms ini saya bilang ya lumayan lah. Saya kira memang kalau setiap aplikasi atau add-ons itu memang ada plus minusnya. Sebenarnya yang form builder kemarin itu bagus menurut saya, hanya saja memang pada akhirnya harus membayar jika ingin menggunakan terus. Nah, ini triknya juga sama ya. Jika mungkin teman-teman tertarik menggunakan aplikasi add-ons ini ya, jika teman-teman tidak ingin membayar, bisa menggunakan ini ya, akun Gmail saja. Sediakan akun Google ya. Sediakan akun Google yang banyak mungkin ya, mungkin lebih dari satu. Atau jika teman-teman ini ya, mungkin soalnya sudah jadi, bisa disimpan, jangan dihapus ya. Jadi supaya bisa digunakan lagi. Begitu. Oke, ini ya, saya perbaiki sedikit tadi ya. Nah, ada mungkin spasi atau pertanyaan kurang lengkap. Ya, selanjutnya jika teman-teman ingin ini ya, nanti ini kan mengikuti nama file nih ya. Kalau mau dirubah lagi silahkan teman-teman ya. Ini ada deskripsinya, nama filenya juga bisa diganti. Kemudian yang penting yang harus kita lakukan adalah membuat ini ya. Kita ke settings dulu, kita buat ini menjadi quiz ya, agar bisa menjadi soal ujian. Itu kalau kita biarkan saja ini namanya menjadi kuesioner nanti. Nah, kita bikin quiz. Kemudian ini saya jelaskan ya satu persatu. Ini release grade ya, immediately after its submission, maksudnya setelah peserta atau mungkin siswa ya dari teman-teman yang mensubmit ya atau mengumpulkan jawabannya langsung terkalkulasi ya. Langsung terkalkulasi oleh Google skornya berapa. Nanti akan bisa dilihat seperti itu. Tanpa perlu kalau yang bawah ini malah menunggu gitu ya. Seperti itu. Setelah review manual. Kalau saya sih maunya yang ini ya, tapi bebas terserah teman-teman. Kalau mau coba yang bawah manual silahkan. Mungkin kalau soal-soal esai ya memang harus manual. Nah, kemudian ini respondent setting. Kalau miss questions kita hidupkan ya, kita geser ke kanan, berarti jika peserta nanti ini ya sudah mengumpulkan setelah dikoreksi, nanti peserta bisa melihat mana yang salah ya gitu. Nanti akan ada semacam tanda silang ya, silang merah bahwa soal ini jawabannya salah seperti itu. Kemudian yang bawah correct answers ya. Ini kita geser, kalau digeser ke kanan berarti nanti Google akan memberitahu ya, misalnya soalnya salah ya, jawaban yang benar yang mana seperti itu. Oke. Kemudian point values ini adalah ini ya, peserta bisa melihat bobot nilai per soal gitu. Nah, di sini bobot nilai secara umum bisa kita set ya, secara default adalah 1. Nah, tapi nanti teman-teman jika ini ya bisa merubah ya bobot soal dari per soal bisa dirubah, nanti kita akan lihat ya. Ini defaultnya saya set 1. Kemudian ini adalah mengumpulkan email address ya, jika teman-teman inginkan ya. Maksudnya peserta, kita minta peserta mengumpulkan alamat emailnya. Kemudian ini kita kirimkan kopi dari jawaban ke peserta. Ini saya matikan. Kemudian kita izinkan ya peserta untuk mengedit kembali yang sudah dikumpulkan. Tentunya ini tidak kita inginkan, jadi biarkan saja seperti ini ke kiri. Kemudian requires sign in ya, limit 1 per respon. Nah, limit 1 per respon ini mungkin sangat berguna ya jika teman-teman mengadakan ujian online yang misalnya peserta itu hanya boleh mengerjakan soal sekali saja seperti itu. Ya lulus nggak lulus sekali seperti ini kita hidupkan seperti itu. Kemudian ini presentation ya. Ini kita tunjukkan progress bar, ini sejauh mana peserta sudah mengerjakan ya. Apalagi mungkin jika peserta soalnya itu banyak halaman gitu ya, banyak section, ini akan sangat berguna. Shuffle question order ini soalnya diacak ya, tidak masalah ya, nanti Google akan tetap bisa mengoreksi ya. Ini mungkin cukup menantang mungkin jika apa ya, bisa agar peserta tidak contek-contekan mungkin ya. Ya. Nah, kemudian ini confirmation message ini ya setelah peserta mengumpulkan ya submit jawabannya, nanti akan muncul seperti ini. Kita set saja ya. Kita coba. Terima kasih sudah mengerjakan soal ujian orang. Ini kita save. Kemudian ini tunjukkan link untuk ini ya, memasukkan respon atau mengerjakan soal lagi ya, mengerjakan soal yang sama maksudnya.
Ini saya matikan saja. Ini jika kuesioner atau yang lain mungkin tidak masalah ya. Kemudian ini ringkasan ya, ringkasan dari hasil jawaban saya matikan ya. Kalau dinyalakan nanti peserta bisa melihat ya hasil summary atau total ini ya, semua jawaban ini jawabannya apa saja, siapa saja yang dapat nilai berapa seperti itu. Saya matikan saja. Ini auto save ini kalau kita nyalakan nanti jika peserta itu merefresh halamannya, andaikan misalnya peserta itu kehilangan koneksi internet kemudian tersambung kembali ya, disconnect ya, kemudian halamannya di refresh, kalau kita hidupkan nanti akan hilang. Makanya saya sarankan sih biarkan saja mati, tapi ini tergantung penggunaan ya, teman-teman mungkin biarin aja gitu ya kan, atau bagaimana silahkan. Ini kemudian default, nah ini mengumpulkan ini alamat email ya, jadi kita minta peserta itu untuk mengumpulkan email. Bedanya apa yang ini dengan yang mana ya tadi? Nah ini ya, collect email address ya. Nah collect email address ini jika teman-teman menggunakan Google Apps ya, atau Google Apps yang berbayar ya, jadi ini akan otomatis terkumpulkan alamat emailnya. Jika tidak maka akan kosong. Jika teman-teman ini ya, saya sarankan ini dihidupkan kalau memang teman-teman ingin mengumpulkan alamat email dari peserta, mungkin yang kursus online ya, atau bagaimana, ini juga dibutuhkan ini yang harus dihidupkan. Kemudian question default ini kita membuat semua soal ini harus dijawab seperti itu. Nah ini bebas, terserah teman-teman mau gimana. Oke, kita kembali ke, kita sudah set di sini ya, kita kembali ke question ya atau pertanyaannya. Oke. Nah langkah selanjutnya adalah kita pilih jawaban yang benar ya. Maksudnya kita set kunci jawaban, teman-teman klik di answer key, kemudian pilih jawaban yang benar. Nah di sini ini bobotnya bisa teman-teman customize ya, bisa dirubah mana mungkin mau dinaikkan ya. Oke, ini sudah ya. Ini ada sebagai tambahan add answer feedback. Nah kalau misalnya ini ya, teman-teman ingin menambah penjelasan, misalnya ini penjelasan kenapa jawaban yang benar ini atau itu gitu ya kan, karena apa, bisa ditambahkan penjelasannya di sini gitu. Ini teman-teman juga bisa melampirkan link atau mungkin video ya. Nah ini sangat-sangat berguna mungkin jika memang persoalannya agak kompleks gitu. Ini memudahkan, jadi kita mungkin tidak perlu menjelaskan satu persatu, jadi peserta bisa membaca sendiri ya, bisa mencari tahu, oh ternyata ini kesalahan saya, yang benar seperti ini seharusnya begitu. Nah ini juga sama, ini untuk jawaban yang salah begitu. Ini teman-teman bisa set ya, kenapa ini salah, kenapa ini benar begitu. Oke, ini tidak akan saya tambahkan karena mudah sekali ya. Ini jika teman-teman sudah selesai, poinnya mungkin mau dirubah, silahkan. Jawabannya sudah dipilih, kita klik done ya. Nah ini akan ada centang hijau bahwa ini jawaban yang benar atau kunci jawabannya ini. Kita akan lanjutkan ke yang sisanya ya, ke answer key, kemudian kita klik done ya. Ini sekali lagi ya, jika teman-teman ingin mewajibkan ya, ini required bisa. Memang seandainya soalnya wajib dijawab ya. Kemudian ini titik 3, ini bisa menambahkan deskripsi. Mungkin jika teman-teman ingin menambahkan clue atau petunjuk ya, seperti ini nanti akan ada di bawahnya. Sama saja seperti ini Google Forms yang seperti biasa sebelumnya ya. Jika ini jawabannya diacak, shuffle option order ini jika ya kita ingin mengacak jawabannya. Mungkin jika jawabannya tidak ada ABCD mungkin oke lah ya gitu untuk tampilannya. Ini karena saya impor karena ada ABCD-nya, jadi ya ini kayaknya nggak layak nih kalau diacak jawabannya. Tapi ini mungkin akan sangat membantu ya jika mungkin pesertanya agar tidak contek-contekan atau gimana mungkin, entah ya. Oke, sedikit lagi. Ini ya, jika teman-teman memiliki pertanyaan yang atau jawaban cukup kompleks nih bisa ya, nantinya ini peserta ini bisa ke ini go to section based on answer. Jika teman-teman bagi dalam beberapa bagian ya, ini bisa seperti itu.
Entah mungkin juga teman-teman ini ya kreatif membuat pertanyaan yang mungkin gimana gitu ya, mungkin lebih ke ini ya, mungkin soal psikotes ya, sepertinya cocok untuk seperti itu. Oke, ini untuk ini ya, kembali lagi saya jelaskan sedikit, ini multiple choice ya, jika teman-teman ingin merubah ke drop down juga bisa, tidak masalah ya itu, tapi asal jangan ke checkbox. Kalau checkbox ini jika soalnya itu jawabannya lebih dari satu, itu bisa kita setting sebenarnya, tidak masalah, kita rubah. Begitu juga dengan kunci jawabannya kita bisa set gitu ya, hanya saja memang tidak saya inginkan. Yang saya inginkan sekarang adalah multiple choice gitu. Oke, anggap ini udah selesai ya. Sekarang kita coba dulu preview. Nah, ini karena tadi saya minta wajib masukkan email ya. Kemudian kita akan coba kerjakan soalnya ya. Untuk melihat hasilnya nanti seperti apa. Oke, nanti kalau sudah submit, nah ini yang saya ini ya, kita rubah tadi, terima kasih sudah mengerjakan bla 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 bla. V-score untuk melihat hasilnya secara langsung ya. Jadi langsung muncul di sini skornya di pojok kanan atas, total poin. Jadi nilainya 7/10. Jadi nilainya anggaplah 7 ya gitu ya kan. Biasanya kan kalau kita membuat soal kan skornya kita genapkan ya, misalnya 100 atau berapa. Jadi nilainya mungkin 70 dari 100 atau berapa. Ini karena 10 mungkin soalnya jadi satu-satu, masing-masing satu bobotnya jadi 7 gitu. Nah, kemudian ini ya, jika salah ada tanda silang. Ini jawaban yang benar adalah ini. Nah, ini bebas ya. Jika teman-teman tidak ingin memperlihatkan jawaban yang benar adalah apa, bisa dihilangkan di settingan tadi ya yang saya jelaskan. Nah, ini jika benar ada centang hijau gitu, dan seterusnya ya sampai habis. Nah, bagaimana jika seandainya kita ingin melihat hasilnya? Nah, ini dia ada respons ya. Di sini kita bisa lihat ini adalah statistik dasarnya, nilai rata-ratanya berapa, nilai tengahnya berapa, terus range nilainya ya berapa sampai berapa begitu. Ini adalah tabel distribusinya. Kemudian ini adalah jawaban yang sering salah ya, ini akan muncul. Kemudian ini nilai peserta ini ya, skor ya, beserta email. Nah, ini mungkin jika teman-teman mungkin sekolah ini ya, miliki siswa mungkin ya tidak ingin menggunakan email, bisa juga mungkin menggunakan nomor induk gitu misalnya, atau nama juga bisa gitu. Jadi di pertanyaan nanti bisa ditambahkan di atas ini ya kan, namanya siapa, nomor induk berapa gitu ya kan. Ini contoh ya, saya tambahkan ini, misalnya ini. Oke, ini saya pindahkan dulu. Nah, contoh misalnya nomor induk siswa misalnya. Nah, ini juga bisa. Kemudian kita set agar jawabannya harus angka. Itu misalnya ya, nomor induk siswa berapa. Ini contoh saja, atau mungkin nama begitu ya, bisa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini kemudian sisanya adalah kembali lagi ya ke sini. Tiap soal peserta ini paling banyak menjawab yang mana gitu. Tapi saya rasa ini ya, yang lebih ini mungkin yang ini ya, yang kita cari adalah yang di atas ini ya, mungkin lebih ke situ. Oke, ini. Oke, bagaimana jika kita ingin melihat mentahnya ya, data mentahnya. Ini ada icon ini ya, Google Sheet. Ini klik saja, kemudian nanti akan membuka ke Google Sheets. Nah, seperti ini. Nah, ini akan muncul ya, seperti layaknya data yang disimpan di Google Sheets. Ini ada timestampnya, ini adalah tanggal dan waktu peserta mengumpulkannya jawabannya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah soal dan jawabannya. Seperti itu, nanti ke bawah terus ya. Gitu. Nah, jika teman-teman ingin ini ya, ingin membuat summary juga bisa ya. Dari sini kan hasilnya sudah ada nih.
Kemudian skornya juga ada ya di sini. Nah, misalnya ini nama, teman-teman bisa buat summary ya menggunakan import range mungkin atau menggunakan lookup ya. Agar bisa memunculkan summary atau list ya dari siswa-siswanya, siapa saja yang sudah mengerjakan dan nilainya berapa saja begitu. Oh ya, saya lupa terakhir ya. Kemudian bagaimana jika kita ingin membagikan soalnya ya ke peserta seperti itu. Jadi di sini ada icon send atau tombol send ya. Nah, ini teman-teman bisa mengirimkan melalui email. Formnya bisa ditempelkan ya di email atau share linknya saja. Mungkin jika teman-teman berada di kelas mungkin online ya, yang menggunakan Zoom atau mungkin Google Meet atau yang lain ya. Nah, ini bisa di share linknya di chat boxnya mungkin seperti itu. Ini short URL-nya dipendekkan ya, kemudian di copy, baru nanti di share gitu di Ctrl V atau ini ya contohnya seperti ini nih. Ya Ctrl V ya, atau klik kanan paste gitu ya. Nah seperti ini. Oke, nah itu yang kurang ya, yang terakhir. Oke, sekali lagi terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.